Baik, materi kita hari ini adalah terbentuknya kepulauan di Indonesia. Yang pertama, teori terbentuknya bumi. Bumi merupakan tempat tinggal seluruh makhluk hidup beserta isinya. Sebagai tempat tinggal makhluk hidup, bumi tersusun atas beberapa lapisan bumi, bahan-bahan material pembentuk bumi, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Di bumi terdapat aktivitas-aktivitas di dalam perut bumi. Sebagai contoh, munculnya aktivitas lempeng bumi yang kemudian melahirkan gempa bumi, baik tektonis maupun vulkanis, bahkan sampai menimbulkan tsunami. Sebagai contoh tertentu, kalian harus ingat bagaimana gempa bumi dan tsunami yang pernah terjadi di Aceh, gempa bumi di Yogyakarta, di Papua, dan beberapa daerah lain, termasuk beberapa gunung berapi meletus. Bencana tersebut telah mengakibatkan ribuan nyawa hilang dan harta benda melayang. Salah satu teori terbentuknya bumi adalah teori Big Bang atau dentuman besar. Menurut Stephen Hawking, yang merupakan seorang ilmuwan dari Inggris, teori ini menyatakan bahwa alam semesta semula berbentuk gumpalan gas yang mengisi seluruh jagat raya. Ketika gas tersebut meledak, menimbulkan gelembung alam semesta yang membentuk galaksi, matahari, bumi, bulan, meteor, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita masuk di proses evolusi bumi. Nah, untuk proses evolusi bumi itu dibagi menjadi beberapa periode, yaitu yang pertama ada zaman Azoikum, yaitu zaman sebelum adanya kehidupan. Pada saat ini bumi baru terbentuk dengan suhu yang relatif tinggi. Waktunya itu lebih dari 1 miliar tahun yang lalu. Kemudian yang kedua muncul zaman yaitu zaman Paleozoikum, yaitu zaman purba tertua. Pada masa ini sudah meninggalkan fosil flora dan fauna. Itu berlangsung kira-kira 350 juta tahun. Kemudian zaman yang berikut yaitu zaman Mesozoikum, yaitu zaman purba tengah. Pada masa ini hewan mamalia atau menyusui, hewan amfibi, burung, dan tumbuhan berbunga mulai ada. Lamanya kira-kira 140 juta tahun. Oke, selanjutnya yaitu zaman Neozoikum, yaitu zaman purba baru. Zaman ini dimulai sejak 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu tahap tersier dan kuarter. Nah, di zaman ini es mulai menyusut dan makhluk-makhluk tingkat tinggi dan manusia mulai hidup. Oke, untuk zaman tersier dan kuarter, zaman tersier merupakan zaman di mana hewan-hewan yang hewan-hewan reptil raksasa atau hewan-hewan yang bertubuh besar itu mulai punah, sehingga hewan-hewan seperti mamalia atau hewan menyusui itu mereka berkembang dengan sangat pesat. Kemudian muncul juga kera dan lain sebagainya. Itu di zaman tersier. Kemudian ada muncul lagi zaman kuarter. Nah, zaman kuarter ini zaman di mana manusia mulai ada dan mulai sempurna. Selanjutnya kita akan masuk di terbentuknya kepulauan yang ada di Indonesia. Nah, untuk kepulauan Indonesia ada pulau-pulau seperti Sumatera, Jawa, Bali, Lombok. Kepulauan di Provinsi NTT, NTB itu terbentuk karena adanya aktivitas vulkanisme di bawah permukaan bumi. Maka hasil yang dapat dirasakan di bawah permukaan bumi adalah adanya lava. Lama-kelamaan lava tersebut memadat, bertambah besar, membentuk sebuah gunung, kemudian ada deretan gunung dan menjadi busur pulau. Pulau Sulawesi terbentuk akibat pertemuan lempeng Filipina, Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng mikro lain di daerah tersebut. Selanjutnya ada Pulau Irian Jaya dan Kalimantan. Keduanya memiliki kesamaan proses terbentuknya dari pecahan superbenua pada awal terbentuknya permukaan bumi. Kemudian lanjut di bagian pulau-pulau kecil, itu contohnya Kepulauan Seribu. Proses terbentuknya pulau-pulau ini sangat sederhana dibanding yang lain. Mereka berasal dari endapan pecahan karang, koral, dan binatang laut lainnya. Semakin lama semakin besar dan akhirnya terbentuk sebuah pulau baru. Oke, sekian dan terima kasih.